lagi di Tanpa Naskah Ya, barengan aku Ray dan Samsul. Jadi, oke. setelah sekian lama kita libur teh ada setahun ya? Hampir Bersetahun. hampir 1 tahun. Padahal, masa sih? Karena sebelumnya pernah 1 dekade. Oh iya, anjir. Anjir. Yo banget 1 dekade. Itu ada gua. Ya, Nah, libur beberapa hari ya? ya Karena kita banyak yang sibuk juga. Ya. Contohnya Bapak Ray sekarang kan lagi mulai apa? mengulang Melawan masa. All for One. All for One. Bapak Ray sekarang lagi sibuk, mohon maaf. Jadi ya kalau lihat jadwalnya Waduh. bulan sekarang tuh kosong. Waduh, ya saking padat sama kekosongan. Karena buang-buang. Lagi apa ada kegiatan lah intinya. Ya. Kalau saya sibuk ngantuk. Iya. Berarti ini podcast untuk kedua nih. Jangan Oh, lah. jangan. Oke. Ngantuk. Coba. Kalau minggu lalu kan kita sempat podcast kan tuh karena kangkung itu. Ya emang Iya. buat kamu ya apapun minuman yang kamu tegak, apapun obat yang kamu minum, ya kalau udah kena kangkung, gabung ngantuk. asli. Emang itu kangkung sayuran haram jadah, udah bikin ngantuk. Kalau keluar nggak sempurna ngegantung. Wah iya. Kau jadi ngomongin tai sih. Apa karena menarik ya. Enggak, Ini episode sebelumnya. udah jangan. Oke. Enggak hanya satu orang sih yang pernah berak di celana itu. Jadi ada Oh, teman-teman Anda hobi berak di celana. Saya ngomongin tai jangan ya. Cukup waktu itu aja lah. Saya lagi sibuk-sibuknya juga sibuk ngantuk. Terus host yang satu Paman Cepi lagi sibuk jadi foto model. Wah, Majalah oli. Jadi kalau lihat laki-laki pakai sempak doang megang oli, nah itu dia. waduh. Itu ada. Jangan kaget benar ya. Bener. Kalau Pras sekarang lagi sibuk tarkam. Ya, lagi tarkam. Lagi tarkam, sekarang banyak kejuaraan. Iya. Sama domba cup, Pak. Semua domba cup. Iya, benar. domba cup. Domba cup. Ngapain dia anjing bikin domba cup anjing? Enggak, kalau di daerah hulu gitu, Pak. Apanya? Ada domba cup. Iya, Jadi- domba cup tem. Aduh, dombanya main bola. Bukan. Terus? Ya, kita main futsal nih. Main futsal, ntar Terus? juaranya dapat domba. Oh iya. Iya, antara Dombanya berapa biji dombanya? 1. Anjir, domba satu gitu. Tapi kalau di sate lumayan lah. Iya, tapi kan maksudnya masa bisa olahraga kolesterol ya? Iya. Malah tidak dengan semestinya. Dikirain aku mah domba cup teh dombanya yang main bola anjing. Oh, bukan. Dikirain. Dombanya jadi kiper. Dombanya jadi kiper bener. Saya tahu ya. Siapa tahu. Gitu. Lagi sibuk tarkam, Pras. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada lomba sepak bola tarkam, lihat apa Balboy, Bau balbo ya. nah itu Pras. Gitu. Panggil aja Pak Pras gitu. Gitu. Pras. Gitu. Jadi malam ini dari omongan yang ngaco kita tadi, Ya. pada sibuknya gak jelas-jelas semua. Pada kita mau ngebahas apa sih malam ini? Malam ini kebetulan karena segmennya mental health. Anjir. Jadi Mental. Mental itu mental, health itu darah. enggak, health mah kesehatan. Ya. Mental sama mentil beda. Beda ya? Kalau mental biasanya di atas jam 12. Udah gitu. Kalau mental mainin susu kental. Iya. Kalau mentil Tanpa kemasan itu. oh iya, benar kata bakal kemasan. Karena kan kalau misalnya dipegang gitu kan jadi Iya. apa? Biasanya buat roti lah gitu ya. Lebih natural. Ya emang biasanya kayak gitu, suka dikerotiin gitu pakai main. Iya, kayak gitu ya. Tapi sampai sekarang saya masih kayak gitu. Ya kalau makan roti gitu. Tanpa kemasan. Ya. Oh iyalah. Iya gitu. Baru ntar kasih mesas. Nah, pakai Gitu. ini paling enak pakai apa? Kalau yang di SpongeBob tuh Apa? pakai jelly yang dari Oh ya apa? Jellyfish. Ya. Nah, tapi nyetrum nggak ya? Enggak. Terakhir sih nyetrum gara-gara pegang saklar. Tangannya basah.
Waduh, baik. Ya Iya, gitu. Berarti bahas tentang mental health. Mental health. Anjir, mental health ya. Tuh, mental health itu bukan yang ini ya. Apa? Metalhead. Oh iya, itu band, iya bisa. Oh, kemarin jangan nonton dong, lu keluarin juga aja di komen. Nah, biarin, ntar kita pakai untuk episode selanjutnya Ya, gitu. betul, Nggak betul. apa-apa, interaktif lah dikit nonton. Setuju. Kasih gratis nggak interaktif lah. Buat apa ya? Kayak gue lu. Gitu. Masa Ya. kalah sama akun judi online bisa masuk komen? Yeay. Nah, paling sebelnya kalau udah di spam gitu. Ih, gila. Pernah kita di YouTube Short tuh Kenapa? sampai berapa puluh komen gitu. Aku udah seneng. Wah, engagement tembus nih. Ternyata Pas dilihat judul. itu tuh penawarannya kayak gimana sih? Itu nggak tahu. Jadi tiba-tiba masuk aja ke komen. Kalau Enggak, maksudnya itunya si kata-katanya gimana? Oh, bentar. Kalau nggak salah, pokoknya di tengah-tengah si kalimat itu tuh ada nama aplikasi si judulnya itu. Oh, gecor.id gitu. anjing. Oh, yang domainnya aneh lah gitu. Oh ya. Ya, domainnya aneh. Hmm. Oh, bahaya lah. Males juga tuh udah kayak gitu. Aduh, parah. Tapi nanya kalau judul gitu nggak ada gitu ya, amalmasjid.com Jual. agak-agak Amalmasjid.com. soft spoken. Ini nggak apa-apa, Iya. tapi kan langsung dikasihnya kan ke masjid gitu. Kali-kali gitu, yang judulnya sedikit dananya buat inilah Iya, membantu bermanfaat. buat masjid. Halal dikit aja judul wae mana. Sampai kapan? Iya, kamu teh. Asli. Ntar kalau kayak gitu terus ya bisa aja anxiety juga kan. Iyalah. Ya, Udah orang sebenarnya mantap, bridging. kadang aku mah bingung Iya. kok ngomongin judulnya. Seenggaknya main judo teh main, lain mantengin anjir. Orang main poker aja, main bukan mantengin. Oke, silakan bentar. Wih. Makasih. Ini kita makasih foto model majalah Oli. Boleh. Aduh, ini. Ini kopi apa? Kau pikir kau las. Bisa. Apa? Apa? Mie. Oh, enggak itu mah beda. Jangan, ini kan namanya kopi bukan mie. Oh, iya. Gimana sih? Sama capeknya nih emang gua nih. Aduh. Gitu sih. Masa tadi si Paman Cepi ngomong ini ya. Makanan apa katanya yang bisa berdiri sendiri? Nah, Makanan apa? Katanya mie apa? Mie ayam. Nggak lucu aja. Maksa aja. agak. Tapi Parah. kadang-kadang suka inget ini ya. Apa? Kalau jokes gitu tuh suka inget Uus. Oh, siapa? Uus. Oh iya, Kemudian. iya benar. Bagus, Dia- Us. Nah, dan aduh, nggak kesampaian terus pengen ketemu Susah lah sekarang di Jakarta. Jakarta ya. Jadi Daripada Uus, mending Iis ada. wah jangan itu. Oh, ya. Ada. Uus mah susah, Iis mah ada tuh. Gitu. Gitu. Jadi apa ya? Kenapa kita bahas anxiety? Karena gini ya. Kebetulan kalau kita lagi scrolling sosial media nih Ya. banyak bocil-bocil yang judgmental sendiri. Judgmental sendiri gimana tuh maksudnya? Jadi gini ya, ada yang ngaku-ngaku dia tuh, aduh, anxiety banget gitu. Anjay, Banyak tekanan. self diagnose anjir. Padahal harus tahu nih, psikolog psikiater tuh kuliahnya lama. Iya, Itu. Kenapa nggak ke tenaga profesional daripada ngejudge mental sendiri? Bahaya. Nah, kata dokter Tirta, bisa jadi kayak gini ya. Kalau kita yakin misalkan kita anxiety nih, tapi sebenarnya enggak. Semakin kita yakin, semakin itu bakal kenyataan. Betul. Kayak gitu sih ya. Setuju. Karena memang kalau bisa dibilang anxiety sekarang tuh nggak kayak dulu gitu. Karena sekarang mah gini lah, kalau bisa aku bilang. Dulu tuh katanya bulat stres. Ya. Mau apapun, murung itu stres. Kurang bergairah itu stres gitu. Malas-malasan juga itu stres. Semua stres. Cuman sekarang mah lebih jabarkan gitulah. Jadi memang kalau bisa dibilang ya untuk lebih tahu kayak gitu sebenarnya penyebabnya lebih baik di ini Tenaga profesional ya. iyalah. Oke. Bentar sebentar. Wih. Iya, cari majalah Oli asik. Majalah Oli. ABC boleh masuk ABC. Kopi biar diiklanin kopi ABC tapi isinya kapal api. Terkenal. Kan ada juga Pak. Apa?
yang pakai helm Gojek tapi jaketnya Shopee. Oh iya, enggak itu memang jogres. Jadi ternyata yang kita tahu jogres itu bukan Digimon, manusia juga bisa. Sama. Gitu. Saya juga bisa gitu ya. Bisa. Bisa tiba-tiba gojres set gitu. Tapi salutnya bisa multitasking nggak? Hah? Bisa multitasking gitu. Iya, Iya. memang. Ya kayaknya aku curiganya bukan Digimon sih, mereka gara-gara nonton Dragon Ball aja. Goku sama Gohan jadi hiji lah gitu ta. Berarti terobsesi sama Dragon Ball ya? Iya gitu, fusion kan. Tes. Jaketnya Gojek, helmnya Shopee, motornya Maxim. Anjir, mantap. Udah Mantap. campur sari asli tuh. Asli itu kalau misalnya Shopee warna merah udah jadi benda reggae gitu. Ayo Udah kuning hijau. Iya. ngomongin soal Gojek online kemarin ada yang bilang Apa? katanya singkatan Universitas apa ya Islam Bandung. Hmm. Harusnya UIN kan harusnya. Oh iya, iya, Islam. iya. Cuma ada lagi UIN tuh Universitas Indriver. Walah. UIN itu kan Universitas Islam Nasional anjir. Ada yang UIN Hah. Iya. Universitas Indriver. Oh. Ada yang bilang kayak gitu? Iya. Kamu yang bilang gitu kan lucu anjir. Jangan masalah mau tiba-tiba Universitas Driver aja. Selotnya ada. Iya, iya. Minimal UIN tuh Universitas Driver Nusantara. Nah, oke masuk gitu. Kalau enggak Universitas Indomie. Apa? Udah enggak juga ya. Enggak jawab. Kamu yang Kalian bikin kaget. Universitas Driver juga kalau kamu. Gitu. Iya, paling sebel sih ya kalau udah lihat sosial media terus banyak bocil-bocil yang klaim kalau dia ini wah, aku anxiety. Anjir. Wah, aku ada gangguan psikis apa segala macam. Sebenarnya kalau misalnya pengen tahu anxiety apa sih? Nah, jadi gini ya. Anxiety ini ya sorry sebelumnya karena aku bukan tenaga profesional. Udah ada biarin aja pakai prompter loh. Emang kita harus ini anjir. Iya. Yang YouTube juga pada podcast pada pakai prompter depannya nggak kelihatan aja lu pada. Iya, iya. Oh, iya. Aman lah. Gitu. Jadi anxiety ini tuh ya ringkasnya bisa dibilang gangguan mental yang cenderung dia ini kayak terkadang suka gelisah tanpa sebab. Anjir. Padahal di kenyataannya nggak ada hal yang harus dikhawatirkan. Oh. Tapi orang tersebut jadi overthinking gitulah sih, jatuhnya kayak gitu. Oh, jadinya lebih ke overthinking. Oh, ini kalian takutnya gelisah tanpa sebab. Kan kadang kita lihat gitu ada orang yang tiba gitu kan ngeri juga gelisah tanpa sebab apanya. Apalagi kalau gini. Ah, ya makanya Iya, coba gitu. Ada juga orang yang gelisah hidungnya ada. Nah, itu kan nggak tahu. Siapa tahu kan. Ditanya kenapa nggak apa-apa. Apa? Ah, Itu. Nah, itu yang bikin stres. Kayak cewek aja kalau ditanya bilang dia apa. Padahal, Iya, padahal wah, bencana. nah, Iya. jadi Bismillahirrahmanirrahim. Semoga itu tidak terjadi. Nggak tahu ya aku mau ikutan gitu. Oh, jadi lebih ke overthinking ya? Ya, oh ya, termasuk juga sama gangguan cemas. Gangguan cemas. Iya, gangguan cemas. Jadi anxiety ini tuh sebenarnya deketan sama depresi ya. Oh, berarti gangguan cemasnya sama aja kayak gini ya. Berarti kadang ada orang yang misalnya di rumah pas mau pergi kompor dimatiin dulu ya. Oh iya. Kok nggak biasanya ada nih kita lagi nongkrong sama teman tiba-tiba biar teh berak ceboknya. Overthinking aja sob. Overthinking sih. Masanya kan kalau misalnya setelah ternyata tidak cebok dan nge-split di sempak ya. Aduh. Iya, bentuknya. Kalau kata anak-anak tuh misil atau yang enaknya minyak silit. Kan. Iya sih. Maksudnya kalau saya pakai warna itu nggak kelihatan warna putih tembus bos. Waduh. Apa kayak itu jiplakan nikotin nah. Anjing ciblatan Iya, nikotin. Biasa baru lagi nih. Bener, Iya. pantatnya merokok. Pantatnya bisa meruk. Gitu. Oh iya benar sih. Iya. Benar. Jadi deket-deket sama depresi ya sebenarnya. Tapi emang itu juga yang sering aku pikirin sih salah satunya mungkin. Oh iya. Karena ada beberapa tuntutan, jadi ketika kita mengambil suatu tindakan kita takut bahwa pendapat orang lain akan seperti apa. Oh ya. Kedepannya akan seperti apa. Aku juga sekarang pernah bukan sekarang lah. Ya dekat-dekat ini pernah kayak gitulah. Cuma memang membalik lagi bahwa terkadang di ilmu psikologi itu memang harus berpikir ya udah lu ambil ya udah apapun yang kejadian itu mau urusan nanti gitu. Cuma kita pasarkan aja bukan apa-apa karena memang kalau kita terlalu overthinking biasanya overthinking itu terjadi karena takut pendapat orang lain sebenarnya.
betul Gitu. sih ya. Lebih sering kayak gitu ya. Nah, Jadi contoh misalnya kayak gini, kita pakai celana bolong, Ya. biji kita kelihatan, ya. Ya. Kita kayaknya confirm, Biji bunga matahari. enggak, biji. Kadang kan banyak orang yang pas lagi nongkrong nggak kesadar kan celananya bolong ya. ya Buat dia nyaman, angin kena, bener nggak? Tapi buat orang lain nggak nyaman. Betul. Ya udah, harusnya nggak usah dipikirin gitu maksudnya. karena itu sangat disturbing sih. Ya iya gitu. Kebayang. Cuman kan memang yang kayak gitu kadang perih ke mata gitu doang gitu loh. Anjir gitu. Jadi kurang estetik. Iya gitu. Iya. Maksudnya lebih kayak gitu sih. Jadi kadang aku juga kemarin kayak Iya. sekarang kan lagi ngambil kuliah gitu. Kadang Iya. berpikir kan jam kerja yang mungkin Padat. buka jam kerja yang mungkin berubah kan, karena kan Iya. sekarang ambil kuliah waktunya ada kepotong waktu kerja juga. Jadi Hmm. jam kerja yang harusnya masuk jam berapa, akhirnya masuk dia jamnya lebih, tapi pulangnya pun dilebihin. Oke. Dari segi kantor sih nggak masalah, cuman kan lebih ngeri pendapat orang ya. Itu. Cuman dipikir-pikir akhirnya kesini juga ya, mau gua masuk tepat waktu nggak tepat waktu, mau gua pulang tepat waktu enggak juga, mau gua kuliah beres atau ada masalah, Iya. ya intinya orang pun akan ngejudge gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada, aku lupa di lagu siapa ya, pokoknya mau lu nahan pun kalau dunia mau ngomong bakalan ngomong gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kamu menanggapinya seperti apa Tuh. gitu. Ya, Mau didengerin, dipikirin, atau mau dia udah urusan gua gitu. Iya. Karena dalam metode stoik juga memang nggak usah yang kayak gitu teh. Karena memang banyak pendapat orang itu yang pingin kita seperti apa, tapi mereka juga ngebantuin kayak gimana. Ya sih. Nggak ada solusinya. Cuma ngejudge doang ya. Ya contoh nggak usah jauh lah, ngambil kita saat ini yang pernah ngalamin mungkin, Ya. atau misalnya punya saudara ntar pas kawinan. Ya. Kita sibuk, tiba-tiba kata saudara, nah bet kieu, gitu loh. Biasanya Tapi nggak ngasih duit, hanya emang bangsat. iya iya. Yang itu ngapain? Ngatur doang lu, ngasih Iya. duit kagak. Ya ada salah nyumpul tuh, pura-pura ada acara. Nah, ya banyak ya kalau gitu. Banyak Iya. memang karena kita tuh sebenarnya kalau aku diajarin di kampus tuh kita tuh makhluk sosial. Ya. Memang kita berinteraksi dan menanggapi hasil dari cara kita berkomunikasi. Cuman memang banyak yang komunikasi ini salah artikan dijadikan sebuah senjata untuk memanipulasi orang lain. Contohnya kayak tadi gitu. Ya, ya. Yang harusnya kita punya saudara mau nikah, ya udah lu ada yang bisa gue bantu nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi Ya. kebalik, ini mah ada orang yang pengen membantu tapi sebenarnya tidak membantu gitu. Ya, malah ngerusak mood juga ya. Iya, itu salah satunya. Iya. Contoh, Ada sih. contoh misalnya kayak gini lah, katakanlah Bang Rey sekarang sibuk ada kegiatan, nggak ada kegiatan misalnya, Ya. ada saudara ngomongin nih Pengangguran. di Mahawae kegiatan, tapi ada kegiatan, tangke budak kumaha, bener tuh? Masalah. Iya, itu Bener. manusia, Iya. tidak bisa melihat ya udah sih, udah gitu maksudnya teh. Apalagi orangnya kalau orang yang terdekat, aduh, Nah itu emang itu PR-nya, PR banget. emang itu. Iya kan. Makanya kalau bisa jangan orang terdekat, Ya. gitu. Di Sebisa mungkin kalau misalnya tiba-tiba nih kita punya tetangga nih, ibaratkan, ih anaknya udah gede, masa belum bisa apa-apa, pukul anjir. jenggot. Sini ngomong. Lu pikir gampang ngajakin anak ngomong gituin. Itu enak aja kayak gitu asli. Daripada anak gua tiba-tiba antara pas baru pertama ngomong hurufnya bukan mama dan papa malah ngomong tai, mau gimana lu? Ngomong Iya. pas tiba-tiba tai. Udah. Kalau tiba-tiba tetangga ngomongnya apa tai? Sambil sadar. Kasih aja. Kan gitu. Iya. Gitu sih. Itu sih salah satu contoh dari aku mah. Kalau dari Bang Rey sendiri gimana? Kalau dari aku gini sih. Yang pengalaman terjadi. Karena kalau aku lihat statusnya anjir. Oh, Biarkan hujan yang lebih mengerti aku. Anjir. itu mungkin satu hal yang agak susah hilang. Apanya? Karena gini, dulu tuh Makanya jangan banyakin dengerin lagu Lasca. Cerpila saat ini, jangan nggak usah. selalu depresi ya. Hah? Iya. Mendingan lagi kerja nih lagunya Baby Shark gitu. Iya. Jadi moodnya ceria. Iya. Gitu. Lagunya Nasi Dari. Insan yang hidup bahagia. Aduh, bisa sih, cuman Nah, kurang menggigit gitu, kurang menggigit gitu. Itu sebuah pesan dari ibu-ibu. Bisa sih, subliminal message bisa. gitu. Kalau nggak coba lagunya lagu Bang Roma gitu. Kalau lagi sedih tiba-tiba Judi teh, tapi lagunya kata-katanya sedih gitu. Bersamamu aku bersamamu aku menjadi apapun
tanpa dirimu aku tidak menjadi apa-apa. Tapi lagunya Judi tadi menjanjikan. Mantap kan gitu. Jatuhnya jadi Tapi Faris ya. jadi kan kalau orang ngeliatnya langsung kalah Depo gitu. Pikiran Gitu. lagi ya. Enggak gitu lagunya. Tapi kata-katanya estetik. Tapi gimana kalau Bang Rik? Jadi gini saya sebenarnya. Kadang-kadang kalau ya masuk di jam 11 malam ke atasnya ya. Kita tuh suka ada di zona di mana lebih sering buat bicara sama diri sendiri. Betul. Nah, jadi ngobrol sama diri sendiri. Jam berapa? 11 ke atas. 11 ke atas? Lah gue tidur di kantor. Oh iya. Oh enggak, kok kerja malam. Sorry. Oh, terus. Jadi di tengah waktu itu tuh terlalu banyak pikiran yang istilahnya kurang bisa di organisir dengan baik. Maksudnya gini ya. Aku tuh kalau ada masalah tuh pengen nyelesain itu satu-satu. Betul, bagus Nah, gitu. Tapi terkadang ada juga yang pengen semua permasalahan itu langsung beres. Oh Nah, ya. Dan aku nggak mau. Jadi aku nggak mau memenuhi ekspektasi orang bahwa aku bisa nyelesain banyak masalah dengan waktu yang bersamaan. Oh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisa tambahin dikit, kalau bisa ngambil jam-jam overthinking mas, sebenarnya memang kalau kata Nabi jangan jam 11 Pak. Jam 2. Nah, justru mau kepagiin ya. Betul. Jadi pulang kerja, better tidur dulu. Nah, baru jam 2 tuh dipakai buat overthinking biasanya. Orang-orang terdahulu zaman-zamannya Nabi itu biasanya jam 2 menuju subuh tuh dipakainya buat beribadah dan ngomong sama diri sendiri, Pak. Kalau timingnya lebih cocok itu. Lebih kerasanya. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngomong sama diri sendiri teh solusinya adalah gitu. Karena kan kalau jam 11 takutnya kan pulang kerja, nempel, pikirannya kemana-mana. Biasanya kalau dikasih rest itu memang lebih dapat. Dan ada juga di ilmu psikologi di mana katanya. Tapi aku udah cobain lah. Luangkan waktu 30 menit tanpa distraksi. Sama sekali. Tanpa distraksi sama sekali. Cuman diem sendiri aja. Oke. Katanya itu emang aku udah nyobain memang works lah. Sama 30 menit tanpa distraksi cuma diri sendiri lah. Tanpa gula gitu, ibaratkan kayak kopi atau rokok enggak gitu. Diem aja sendiri. Itu teh semakan kan sama kayak meditasi lah katanya teh. Oh, kayak yoga gitu. Tapi enggak yoga, cuma kita diem aja, diem gitu. Diem doang gitu. Oke. Itu teh katanya teh setiap masalah yang ada di diri teh kejawab sendiri. Dalam keadaan tertentu tapi. Betul. Misalnya katakanlah kita mendengar omongan orang bahwa misalnya kita boga hutang teh lunas-lunas misalnya gitu ya. Pada saat kita dapat omongan kayak gitu langsung tanpa kita diem dulu, serap dulu, itu kan jadi pikiran tuh bakal jadi negatif. Nah, ketika kita tidur bangun jam 2 setelah sholat, misalnya katakanlah sholat sunnah, bangun diem, nanti tiba-tiba kepikiran, nah ini orang boga utang gitu misalnya. Pakai itu ini itu, apa nih solusinya? Berarti apakah saya kerja lebih keras kah, atau saya mencoba kemana kah, atau ada keahlian apakah? Itu ternyata keluar, jadi keluar opsi-opsi nih. Oke, jadi nggak terlalu bingung kalau. Betul. Aku ngelakuin itu waktu pas kerja pagi hari Sabtu sama Minggu, pulang kerja malam pulang kerja tidur bentar, udah tidur bentar, baru bangun pagi teh ke depan bawa air putih doang tuh, air putih diem ngelamun, kata saya kan ngapain dia diem dulu, diem ngelamun, kalau aku nggak 30 menit cuma 15 menit. Genahnya aku teh nggak enak lah, intinya aku punya kepikiran teh nggak enak semua orang karena jam kerja aku yang berubah kayak gitu kan. Oh iya. Tapi kira dalam diri teh kayak ada ngasih pilihan kayak gini. Kalau lu mikirin omongan orang mikirin lu nggak? Gitu. Terus kalau misalnya ibaratkan lu udah kuliah nih nggak lanjut, yang mikirin diri lu sama keluarga lu siapa? Terus kalau misalnya kamu pengen memenuhi ekspektasi mereka, yakin nggak ketika kamu datang katakanlah nggak kuliah, ngambil kamu tepat waktu, bakalan jadi pujian nggak? Toh manusia kan jeleknya yang bakal disebutin, bagus mana disebutin. Oh ya. Baru di situ, iya juga ya, ngapain gue pikirin ya. Baru tiba-tiba muncul dalam diri kayak gini. Yang penting kamu tahu orang kayak gitu, kamu jangan kayak gitu. Cukup kayak gitu aja ya. Nah, baru tuh muncul sumpah. Jadi makanya sekarang kan sejujurnya Bang Cepi tau lah kalau misalnya aku kantor kan anak-anak, capek jangan maksain. Karena aku ngerasain dulu presnya kayak gimana. Apalagi nggak dikasih jam istirahat sama sekali. Pasti ya. Kayak gitu. Karena kalau capek jangan maksain. Aku sampai bilang kadang-kadang kalau tidur aja udah. Dan aku juga tukang tidur, cuma saya tidur ada waktunya kok. Tapi kalau misalnya kalian ngantuk ya udah. Jangan maksain ya. Betul, karena bukan apa-apa. Banyak orang tidak bisa melihat orang-orang seperti itu, tapi mereka nggak sadar mereka juga kayak gitu. Ya.
Karena justru kalau maksain ya akan maksimal juga ya. Betul. Sebisa mungkin pokoknya jadilah versi terbaik diri kita bermanfaat untuk orang lain udah. Aku ngambil kayak itu sih, jadi sekarang ya walaupun kepikiran ya alhamdulillah kadang kayak gitulah nerapin kayak gitu bisa gitu. Nah yang paling susah mah sebenarnya adalah pikirannya kayak gini, gimana caranya ngilangin pikiran orang. Cing lah orang nginjem 1 juta engke dibayarnya bulan hareup. Orang geus meditasi ya saya. Wah, itu Kalau lihat cuman gini. Orang pukul wae gitu. semedi dulu itu. Semedi diam dulu. Pukul wae gitu. Lumayan lah gitu lah. Gitu sih kalau kata aku mah mungkin bisa ngasih kayak gitu. Jadi biar Bang Ray juga istirahat dulu karena memang badan kan butuh istirahat tuh, apalagi pulang kerja mandi ngobrol sama keluarga tidurin dulu aja. Nah baru jam 2 bagusnya sholat sunnah. Sholat sunnah udah tuh enak tuh ngelamun. Ya. Karena memang itu teh kalau di zaman-zamannya sahabat Nabi mah waktunya otak lagi beregenerasi tuh. Lagi aktif-aktifnya berarti. Lagi aktifnya makanya kan zaman-zaman dulu mah sahabat Nabi teh bikin apa? Kopi. Bukan kopi karya. Oh, karya. Jam-jam segitu, Pak. Hmm. Aku juga dikasih tahu zaman SMP dulu waktu mau UN sama guru teh. Ya, menjelang nih berarti ya. Pas mau UN dikasih tahu aku kan memang nilainya nggak bagus lah intinya, guru juga sempat khawatir. Sempat ngomong kayak gitu, dikasih tahu lah itu teh dapat treatment dari anak yang pintar. Dari orang tuanya kayak gitu. Disuruh nerapin, cuma waktu itu mah aku nerapinnya nggak jam 2. Di jam sebelum subuh ibu aku yang bangunin. Bangun. Wudu, belajar. Jadi ibu aku cuma nyuruh bilang karena dapat dari guru kan, jadi cuman bangun, wudu, sebelum sholat, baca, udah. Baca. Mama sama bapak tuh nggak butuh kamu ngerti, baca aja. Jadi buku pelajaran tuh yang mau diulangin tuh, baca, nerap lumayan. Ya daripada kita menghafalnya ya. Betul. Nah waktu itu karena otaknya lagi bagus, karena otak tuh biasanya bagus cuma sampai jam 9, jam 9 ke 1 udah mulai hektik. Tidak lagi nih gitu. Makanya kebanyakan orang overthinking itu bukan karena bangun tidur tiba-tiba overthinking, kebanyakan dari siang sampai malamnya nggak tidur. Nah itu gitu, jadi terus apa muter gitu kan. Betul. Dan waktu itu juga sempat gini sih ya, kalau misalkan pengen bikin karya di jam-jam 12 ke atas tuh apa ya, lebih dalam gitu. Iya pemaknanya lebih deep gitu emang. Saya gini dulu waktu masih aktif sama teman-teman lain. Kamu mau tiduran bilang, saya juga mau tiduran nih. Jadi waktu itu lagi aktif-aktifnya senang bikin liriknya, lirik lagu. Biasanya di jam-jam segitu tuh banyak inspirasi ya. Benar. Dan dalam juga kadang-kadang. Terus aku cobain siang-siang nih, ternyata hasilnya jauh. Nah, jauh lebih dimengerti kalau lagi bikin liriknya malam-malam. Emang. Timbang siang. Nah, bener. Gitu, Kan kalau misalnya katakanlah gini, kalau misalnya bikin lirik lagu nih, misalnya telolet. Nah, kalau malam, teloletnya banyak arti. Misalnya bisa lagu terong ding 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 gitu kan. Tapi kalau misalnya siang nih, ya telolet apa? Telolet. Makanya nggak ganggu Bang. Nah itu kayak gitu, itu kadang ngeganggu, makanya lebih baik malam. Distraksi teh tidak ada gitu. Ya paling distraksi penting mah betul-betul lapar, suara itu tuh sebenarnya. Agak ngedumel sendiri. Lanjut. Ya kalau lebih kayak gitu sih ya. Jadi kebetulan teman juga gini ya, ada keresahan tentang kalau dirinya ini tuh di setiap jam-jam segitu tuh malah justru lebih sering untuk menghakimin dirinya sendiri ya. Kasarnya ya, sorry ya, maksudnya mana tuh bisa, mana mah gini-gini nggak layak lah gitu. Temen lebih parah kayak gitu. Nah itu menurut aku juga sesuatu yang tidak boleh diaminkan oleh diri, karena gini memang kita harus punya rasa sadar diri. Tapi terkadang kalau misalnya kita terlalu mengamini kata-kata kayak gitu itu kayak jadi resonans diri yang akhirnya bisa jadi kenyataan, Pak. Tersugesti juga bisa. Tapi aku aja dulu kalau misalnya ngambil contoh, aku dulu zamannya pas lagi beres di operasi, kan cuti itu 3 bulan dari kantor. Digaji padahal gaji normal. Tapi ngeliat istri aku kerja kayak yang tidak jalan kita tidak bermanfaat gitu. Tapi ternyata bukan kayak gitu, memang itu tuh rasa anxiety lah atau frustrasi diri di mana kok harusnya gue yang nyari duit, kenapa lu yang nyari duit itu, padahal gue ngasih duit sebenarnya dibayar.
Nah, kadang yang kayak gitu tuh yang bahaya. Jadi kadang kita Iya. tidak bisa mengamini kayak gitu. Dalam artian, Hmm. kalau temannya Mang Ray bilang katakanlah merasa dirinya gagal, tanya dulu gagalnya belah mana. Iya. Apakah misalnya dia sudah berkeluarga atau belum? Belum. Belum, misalnya kayak gini. Gagalnya dia, misalnya gini, gagalnya dia masih bisa ngasih ke orang tua nggak? Masih. Masih bisa, berarti nggak gagal dong. Ya. Gagalnya dia misalnya punya pasangan misalnya. Punya pasangan masih bisa nemuin nggak? Bisa. Berarti nggak gagal dong. Ya. Gagalnya dia misalnya katakanlah punya teman masih bisa ngobrol nggak? Terkadang. Tapi masih bisa ngobrol kan? Bisa. Berarti kan nggak gagal. Nah sekarang pertanyaan gagalnya belah mana? Kecuali misalnya gini gagal teh. Orang bawa kolot, ayah misalnya tidak ternafkahi, Oh ya. punya pasangan nggak bisa ketemu, punya teman juga ibaratkan teman juga nggak tahu kemana, dia benar-benar hidup sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu baru bisa disebut gagal. Iya. Tapi manusia itu Allah ciptakan tidak untuk gagal, Untuk berkembang. betul gitu, itulah maksudnya. Makanya menghakimi diri boleh, tapi tidak bisa berlama-lama, sama kayak sedih. Ya. Boleh aku ya, menghakimi diri itu sama kayak sedih. Ya. Kita boleh melakukan hal itu, kita boleh mengamini hal itu, tapi tidak dalam waktu yang lama. Karena apa? Makin lama makin larut, bukan berkembang makin terpuruk. Itulah yang menyebabkan banyak angka bunuh diri. Gitu Pak. Ya. Karena saking stresnya mungkin ya. Betul. Terlalu sering menghakimi diri sendiri. Betul. Nah itu sistemnya yang dari yang terjadi di Jepang. Oh, ada di salah satu hutan kalau nggak salah ya. Betul. Karena mereka kan merasa kalau udah gagal tuh gagal banget. Karena mereka budaya malunya tinggi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, memang bagus budaya malu itu, tetapi apakah memang budaya malu ini harus dibawa sampai kita harus mengakhiri nyawa kita? Apakah tidak ada lagi cara yang lain untuk berkembang? Ya. Itu yang jadi pertanyaan. Ketika tidak ada cara lain untuk berkembang, oke. Tapi kalau misalnya ternyata ada, Itu. kenapa nggak berkembang? Kenapa tidak mencoba? Iya. Saking apanya ya? Saking mumatnya mungkin ya. Gitu ya. Oh. Ya, jadi waduh. Iya sih paling itu sih ya kalau dari aku. Dan nah, anxiety ini ternyata punya tanda-tandanya nih ya. Apa tuh? Nah, mungkin tanda-tandanya yang sebagaimana gejala umumnya, Nggak mau mandi. susah tidur juga, detak jantung cepat, keringat dingin, pikiran terus muter tanpa arah yang jelas, sulit fokus dan gampang panik dan gelisah. Nah itu mah tanda-tanda takut dirajia itu mah. Oh iya. Apa tadi tanda-tandanya coba? Pelan-pelan apa? Ya, susah tidur. Susah tidur, betul. Detak jantung cepat. Betul. Keringat dingin. Betul. Pikiran terus muter-muter nggak jelas. Betul, terus sulit fokus. Terus gampang panik dan gelisah. Iya benar, takut dirajia. Kalau nggak takut dirajia polisi, biasanya nahan berak. Oh iya. Udah. Itu. Keringat dingin. Pikiran kemana-mana. Ya. Mau tidur udah nggak bisa tidur. Gelisah. Nah itu mah. Kalau kamu punya gejala-gejala kayak tadi, siapa tahu kamu tahan berak. Siapa tahu Masih nempel. Itu kan gimana sih kayak orang kita mau berak tapi kamar mandi penuh gini. Waduh, di ujung udah nonjok-nonjok. Keluarin aku. Udah mau kena ini ya, bantalan gitu. Itu biasanya udah wah. Itu kena dingin aja anjing ya. Keringet dingin asli itu. Lebih horor daripada cerita horor. Asli ini mendingan cerita horor sih. Betul. Gitu, Bang. Dan oh iya, satu lagi ya. Nah, kalau kita mau ngaitin si anxiety ini sama berita yang lagi rame-rame akhir-akhir ini, ada salah satu inilah anggap saja itu role modelnya aku dulu sampai sekarang, Cio Nadio ini ya. Iya. Ya, dia Nadio Leonardo. Sekarang lagi kena kasus yaitu penyalahgunaan narkotik. Padahal kalau kita lihat ya mungkin ini nggak bisa terlalu jelas, maksudnya yang kita lihat di sosial media rame ya mencoba untuk mungkin itu mencoba untuk menghibur dirinya juga ya. Terus juga tidak terlihat tidak baik-baik saja. Apalagi partnernya sama Ustadz ini Habib Jafar. Ya Ustadz Habib gitu kan. Terus nggak nyangka sih ya kayak gitu. Enggak, sebenarnya kalau misalnya aku bisa sebut terkadang ya di negara kita tuh kayak gini ya. Bukan ya negara kita lah,
Masyarakat tuh dibuat kalau kita konsul ke psikiater teh seolah-olah kita sakit. Ya. Gak semua. Gak Iya. semua. Kadang-kadang kita konsul ke psikiater teh sama aja kita konsul ke teman. Gitu, ngajak ngobrol. Cuma bedanya kalau ke teman mungkin bisa bocor, bisa juga tidak bocor. Kalau ke Bisa, psikiater nggak mungkin bocor, karena dibuat mereka dikit nggak kan mungkin tiba-tiba Pak, teman lu berobat terus tiba-tiba berikutnya tuh tetangganya temannya teh saya tadi ngomong ke nggak mungkin. Ya ke psikiater pasti corekan. Pasti. Ya apa naon mana pasti gitu. Privasi ya. Privasi. Bener-bener. Itu yang pertama, kedua, kalau buat aku, Ya. nah ini kadang sih ini sih yang kocak. Penggunaan zat-zat adiktif kayak gitu teh lah di negara luar mah udah mulai digunakan dengan legal lah. Dalam artian contoh kita nggak usah ngambil yang aneh lah. Ganja. Oh iya. Ganja itu di luar negeri udah terbukti, Pak. Oh, hasilnya. Untuk ngebuka. Jadi ganja tuh ada campurannya di mana dia bikin si otot, bukan otot ya, apa saraf-saraf yang tegang tuh jadi lebih rileks. Oh, jadi nggak tegang gitu ya? Betul. Oke. Jadi nggak tapi dengan dosis yang tepat ya. Ya. Karena pernah kejadian ada orang yang kena Parkinson. Udah nggak bisa apa-apa tuh. Yang kemarin gerak banget dah. Juga. Dikasih cuma 1 oles. Gitu. Dia ngemut, diam, relax, bangun relax. Ya. Tangan digerakin bisa gitu. Ngomong bisa. Normal lagi berarti ya? Oke. Tapi sayangnya kalau di sini Nah, kenapa coba? dipakainya gitu. Nah, sebenarnya bukan dipakai gitu, itu yang pertama. Hmm. Tapi yang adalah intinya memang karena bila itu digunakan akan ada usaha yang hancur lah intinya. Ya. Gitu. Ya, Itu udah kebuktian oleh para, bisa dibilang oleh para aktivis ganja pun memang itu udah sesuatu yang terbukti. Tapi kenapa kok negaranya sangat sulit, karena memang tujuannya adalah bisnis. Oke, oh ya, kembali ke situ ya. Betul. Kalau udah bicara bisnis sulit. Kita akan menemukan orang-orang yang memang lebih berani mengorbankan orang-orang terdekatnya demi keuntungan pribadi. Ah, itu jahat banget sih ya. Emang banyak di negara kita mah, jangankan negara kita lah. Ya. Dari awal juga kan di Quran pun udah tulisnya kayak gitu. Bahkan sekelas di Quran aja udah kayak gini. Warisan aja bisa bikin saudara tuh terpecah. Padahal warisan itu udah jelas nih. Di sampai buat laki-laki berapa, perempuan berapa. Ya. Gunanya untuk apa udah diliatin. Tapi tetap Tidak ini ya, nggak nerep juga. nggak nerah. Iya. Itu bahkan yang untuk orangnya statusnya sudah haji. Aduh, berat itu. Makanya Ibadahnya sia-sia. itu nggak tahu lah. Cuma ya gimana lagi. Cuma wallahu alam lah, Allah yang lebih tahu. Ya, Cuma ya itu menjadi contoh buat aku yang ternyata sekelas yang sudah agamanya lebih di atas aku aja kayak gitu ya gitu. Karena memang itulah kadang goda-godanya setan tuh. Jadi ketika kita dibuat tidak berpikir kita salah, maka kita akan dibuat berpikir bahwa kita selalu benar. Itu yang paling takut. Itu level aku paling takut tuh. Kalau udah ngerasa aing sih paling benar, cis, Ngeri ya. wih asli Pak. Dampaknya, aduh. Masanya jatuhnya apa? Kalau udah kayak gitu, meremehkan orang lain. Nah, Gitu, merendahkan juga. Itu yang aku takutin. Iya. Jadi seolah-olah orang lain itu nggak layak gitu ya. Ih, Apa- bener. Kayak NPD berarti ya, narcissistic personality disorder gitu. Betul. Ya, bahaya, toksik juga sih itu Pak. Dia apa ya? Ya sebisa mungkin ya cari jalan pintasnya yang positif gitu ya. Betul. Kayak misalkan, oh ya, dulu nih pernah kalau ada masalah kayak gitu tuh nggak pernah cerita ke siapapun sih ya. Dipendem, ya paling banter tuh dijadiin karya juga, jadiin lirik atau gimana. Tapi lama kelamaan pas dipikir-pikir, lah dengan cara tersebut nggak sepenuhnya bisa apa ya meminimalisir apa yang lagi dipikirin gitu ya. Terkadang ingat lagi lupa itu Betul. lagi dulu kayak gitu Betul, itu yang bahaya. Karena sebenarnya gini, buat pendapat aku sendiri, unek-unek terus dikeluarin, entah itu di sebuah karya, entah itu diobrolin ke orang, itu harus dikeluarin unek-unek tuh. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan tuh sekarang kayak gini, ketika unek-unek ini dikeluarkan, kan biasanya kalau untuk jadi karya, ya karyanya kita yang cuma bisa lihat. Ya. Kalau diceritain sama orang, biasanya dapat nasihat. Ya. Karena bagaimanapun kalian nyerita itu nggak mungkin kalian, bahkan sekelas perempuan aja ketika nyerita mereka nggak mungkin cuma minta, mungkin pendapat orang ya, nggak mungkin gue cuma minta lu dengerin doang, gue nggak butuh nasihat, lu bohong.
Manusia itu semua ketika sedang sedih atau ada unek-unek yang mau dikeluarkan tuh mereka butuh nasihat. Cuman Nah, cumannya nih. nasihat itu Iya. biasanya diterima tapi belum tentu dilakukan. Oh ya. Karena memang di ilmu psikologi keputusan itu yang ambil diri sendiri. Ya. Bahkan kayak kita ngomong ke psikiater, psikiater tuh hanya memberikan option sama kayak kita ngobrol sama orang. Oh, jatuhnya kayak lebih curhat lagi ya. Betul. Cuman dikasih obat ya kalau psikiater. Ada yang dikasih obat, ada yang tidak. Oke. Balik tergantung dia dari seberapa butuhnya gitu. Kecuali memang sampai yang mengganggu tidur, nggak bisa tidur banget, sampai mengganggu aktivitas, itu mungkin akan dikasih obat gitu. Cuman biasanya kok yang kayak gitu enggak sih. Nah, nanti nasihat-nasihat itu biasanya diberikan, dan itu balik lagi kita yang memilih dilakukan atau enggak gitu. Ya. Jadi berapa menit, Paman? 41. Masih lama, tenang, Mang. Kita akan ngobrol 2 jam lagi, teman-teman. Santai. bisa lah. Nanti cepi the model majalah Oli dan Pras the Lomba Tarkam jam 11. Midnight prime time. Gitu. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya kalian bisa, kalau ada masalah terkait anxiety, better cerita ke orang yang bisa dipercaya atau ke psikiater. Nggak usah takut. Ya. Aku kemarin tuh mau psikiater, cuman karena nggak ada waktu, jadi akhirnya nyari solusi sendiri gitu. Tapi ya solusi sendiri juga sebenarnya nggak solusi sendiri banget sih. Aku biasanya nyerita sama istri. Iya. Seenggaknya gitu. Tapi kalau misalnya itu kadang itu tadi terapannya kayak tadi yang diem dulu diri sendiri tanpa ada distraksi baru karena memang badan kita tuh Allah ciptanya luar biasa buat aku semua tuh bisa dijawab dengan sendiri gitu. Bahkan aku pernah nemu satu kutipan dari Panji Pragiwaksono, kamu masih ingat banget lah, itu panutan aku di sana. Terkadang masalah itu bisa beres dengan diri sendiri tanpa kita perlu menyelesaikannya. Nah, caranya gimana tuh? Dibiarin aja. Karena memang kita tuh terkadang ada beberapa masalah yang kita tuh tidak terlibat tapi kita terseret. Dan solusinya bukan dari kita. Dari orang lain. Iya. Terkadang kayak gitu. Oh iya. Nah, itulah yang salah satu bentuk yang ibaratkan ya biarin aja gitu. Kita memberikan yang maksimal, tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngasih ternyata solusinya dari yang lain, nggak apa-apa. Ya itulah sistem belajarnya gitu tuh kayak gitu. Dan kayak gitu akhirnya kita belajar bahwa masalah ini berarti gue nggak usah terlalu incas. Tapi kalau misalnya masalah ini gue bisa terlalu incas, contoh misalnya kayak gini lah, kita ngeliat tetangga kita kekurangan kita lihat ke tetangga kita misalnya listriknya bunyi, token listriknya bukan urusan kita dong. Bukan. Tapi kan mau nggak mau karena tetangga kita pull in ke situ kan, tertarik lah. Jadi jawabannya bisa kita diemin, bisa kita walaupun itu berisik, atau bisa kita kasih. Tapi dikasih pun apakah dia berpikir atau tidak, benar nggak? Itu kan ya. Itu yang pertama. Itu kalau salah satu masalah yang ibaratkan kita tertarik, tapi akhirnya tertarik ke situ tanpa sengaja, tiba-tiba kita diemin aja biar masalahnya beres sendiri, karena bisa jadi tertarik negur tetangga yang lain, atau bisa jadi ditegur sama PLN. Itu banyak lah. Tapi kecuali masalahnya emang kita yang buat, contoh motor kita tiba-tiba di jalan bannya bocor, kita tertarik dong ke masalah itu, bener nggak? Tapi kan kita yang membuat juga karena kita yang menggunakan itu, baru kita yang beresin. Nah, karena di sendiri yang ini. Betul, kayak gitu. Itulah salah satu bentuk contohnya. Itu sih komentar. Nah, ini jadi hal baru sih untuk aku. Betul. Ya, jadi nambah referensi lagi kalau sekiranya ngalamin hal ini, bisa nambah opsi untuk Pras de Tarkam. gitu. Jadi sebenarnya ini masih bisa digali lagi lebih lanjut. Terus? Nah, tapi untuk kali ini mungkin kita langsung masuk ke enggak, terus beresin. Biar lama biar aja udah. Lagi asik ngobrol mulu. Soalnya kan dari jauh tadi takutnya ngantuk entar. Oh, enggak ngantuk, enggak apa-apa. Aku aman. Nah, aku kuat kok. Enggak santai aja sebenarnya. Biar ya ntar beres kita langsung pulang dari 3 ya. Enggak. Gimana? Sok. Jadi gini ya, Selanjutnya. Kalau untuk kan tadi contoh-contoh ininya, terus apa lagi? Nah, lebih ke cara ngadepinnya tadi udah juga. Udah, betul. Terus maaf ya, aku ngelewatin poinnya, sorry. Tapi udah tercakupan gitu. Terus apa lagi? Jadi personal sharing. Personal sharing. Mungkin bisa berbagi pengalaman pribadi soal rasa cemas dan ceritakan momen itu ketika anxiety ini muncul dan cara masing-masing untuk
menanganinya. Oh masih sama kayak kamu tadi. Oh Nggak ini apa-apa. Mungkin kalau misalnya bisa dibahas kayak gini, kalau Iya. apa personal apa ya? personal sharing. Nah, personal sharing itu kalau misalnya di luar negeri, tahu nggak sih kalau misalnya kita nonton film, Ya. ada yang biasanya orang pada ngumpul di lingkaran terus Oh, ngasih tahu nih, yang ibaratkan apa yang kamu sesali, oh jadi giliran gitu ya. yang muter gitu. Nah itu tuh salah satunya, itu salah satu personal sharing. Ya. Terkadang kita bisa dari situ mungkin mereka ngasih jawaban cuma hanya pengakuan, kadang mereka juga bisa ngasih pengakuan juga, misalnya kayak gini, oh iya bagus, ada juga yang ibaratkan, oh iya oke deh nanti habis ini kita ngobrol ya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu namanya personal sharing, itu salah satu bentuk orang luar negeri untuk menghindari kecemasan. Salah satunya kayak gitu. Ya Kayak karena dengan itu kita bisa mengurangi beban pikiran juga. Tuh, kalau enggak kalau di kita bisa lah ikutan kayak gitu, treatmentnya kayak gitu, ntar lingkaran terus pas lagi curhat langsung lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Iya lagi bisa. Lingkaran kecil lama-lama jadi kita kayak PAUD nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Gitu. Ya mungkin itu sih ya Hmm. paling yang apa namanya yang bisa kita bahas terkait dengan si anxiety ini gitu. Jadi ya mungkin apa ya kalau misalkan Poin terakhir apa tuh? ya personal sharing ini ya. Oh ya, oke. Terus? Jadi ya sebisa mungkin kita mencari apa ya seseorang yang bisa dipercaya untuk kita bercerita gitu. Ya, benar. Karena nggak semua orang ini bisa apa namanya menjaga Benar. apa yang kita ceritakan. Betul. Dan terkadang juga orang yang kita Lapar bos. yang kita percaya juga apa namanya suka ngebocorin. Betul. Makanya Iya. paling aman ya emang ke psikiater. Nah, psikiater. Kalau enggak ada 3 tempat untuk bisa bercerita dengan baik. Pertama psikiater. Ya. Kedua sejadah. Aduh ya. Bener ya? Iya. Percaya curhat sama lo. Ketiga curhat sama patung macan Cisewu. Janji saya Bu. Iya. Khasiatnya gimana tuh? Khasiatnya tidak akan bocor. Tidak akan lucu. Tapi kamu akan bertemu dengan mulut calangap. Gitu. Kayak gitu. By the way, bisa di psikiater bisa pakai BPJS ya? Bisa aman tau. Bisa. Aman banget tuh. Tuh. Nah itu salah satu tadi benar pertanyaannya. Bisa nggak sih kita Bisa. kalau psikiater pakai BPJS? Bisa, bilang aja. Nanti Iya. ke psikiater kan biasanya fase pertama sama kedua. Iya. Fase pertamanya ntar bilang aja sama dokternya mau konsul ke psikiater. Biasanya akan langsung dikasih. Langsung dia ini ya. Betul. Biasanya tanya gangguannya apa, bilang aja kurang tidur nih, susah tidur atau apa. Ntar langsung dikasih. Biasanya langsung kalau bisa langsung di scheduling ke besok gitu. Oh ya. Karena kan memang nggak boleh sehari, nggak boleh 2 kali berobat ya. Maksudnya dari fase 1 sayangnya langsung ke fase 2 nggak boleh. Oh nggak boleh berarti. Kalau nggak, Satu ya? setahu aku ya. Jadi kalau bisa hari itu kalau emang butuh obat akan dikasih dari fase pertama, besoknya langsung scheduling ke psikiater. Oh, untuk ini terapinya. Betul kayak gitu. Ada terapi juga psikiater kalau nggak salah, terapi di setrum kalau nggak salah. Gitu. Ntar jadi kita suruh pegang saklar gitu. 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 Sampai meledos. Kamu cerita lagi ya. Jadi gini dok. Gitu. Udah. Pulang Beres itu. kejang. Lama-lama jadi flash. Punya super power. Nggak ada yang bohong. Banyak treatment. Iya. Jadi Salah jangan ragu. Betul. Salah satunya hipnoterapi. Hipnoterapi itu biasanya dia tidak kayak yang aku tahu ya. Dia tuh pas cerita konsul pertama cerita nggak beres-beres dikasih solusi, baru hipnoterapi. Hipnoterapi itu kayak hipnotis, dibuat tidur, dihilangin. Nah salah satunya kenapa hipnotis itu sebenarnya dulu tuh adalah sebuah treatment untuk menghilangkan anxiety juga kayak gitu. Kita punya kenangan buruk, kita punya trauma. Oh, iya. Dengan hipnoterapi itu ntar si traumanya tuh dihilangin tahu. Dengan sendirinya. Enggak, dikasih tahu sama si hipnoternya. Dalam artian kan kayak misalnya kalau misalnya film-film yang dihipnotis gini. Jam hitungan 1, 2, 3 Anda akan tertidur. Masuk ke dalam. Oke. Nanti itu mulai dia gali tuh. Dalam hitungan ketiga trauma Anda terhadap misalnya takut terhadap kucing akan hilang. Setiap Anda melihat kucing Anda akan merasa biasa saja. Itu salah satunya tuh. Itu juga jadi ntar yang salah satu bentuk menghilangkan trauma dengan menggantinya menjadi biasa saja. Ada kayak gitu juga. Cuman kok aku nggak tahu kalau di rumah sakit itu masih bisa pakai hipno atau enggak gitu. Ya, karena nggak semua ini ya. Betul. Rumah sakit bisa. Lama-lama kalau misalnya kita ibaratkan konsulnya ke hipnoterapi kayak gitu terus, takutnya digendam aja. Waduh. Dan hitungan 1, 2, 1 sampai 3 berikan nomor rekening Anda. Asik. Ini beneran itu ya hipnotis. Kayak gitu. Lagi.
Wah, kemungkinan udah. Oh iya, Apa ya? satu terakhir nih. Yes. Banyak nih Kak, sekarang orang-orang yang susah lupa sama mantannya. Caranya kayak gimana? Ini mau titipan pertanyaan. Kak. Oh. Iya. Dari siapa? Dari Temen CPD Majalah Oli. Nah, inisialnya R. Misalnya R. Iya. Yang waktu kita tag di kafe itu. Oh. Iya. Ini waktu kita tag di mana? Di kafe ini teknik kopi. Ini kopi. Iya. Dari temanku tuh inisialnya. Oh. Si Acep? Iya. Oh. Misalnya kan R. Iya. Saya mah taunya si Acep tahu Iya. yang R mah siapa nggak kenal Iya, si Aceh. Gimana katanya gimana? Nah, cara untuk lupa sama mantan itu kayak gimana? Kayak gitu. Masa orang nanya Iya. diceng-cengin. Iya, Cep. apa? Iya. Pertanyaan tibatur tapi ceng-cengin. Kamu jangan nanya Cep, bilangin Cep. Kalau kamu nanya malah kamu ceng-cengin, saya bilangin aja. Karena tadi kebetulan dari sana karena dari sana juga ketemu dulu nih sama beliau ini ngobrol-ngobrol. Ada titip pertanyaan itu. Oh, iya 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 iya. Itu katanya. Iya iya iya. Sama aku dijawab gini sebelumnya. Apa? Aduh, biar bener-bener lupa. Mending pindah planet. Benar, Iya. benar. Karena kalau kita semakin berusaha untuk ngelupainnya ya semakin ingat terus. Betul. Gitu. Cobain ke Bekasi gerak. Bekasi itu kan planet kan. Iya sih. Sebelahnya Uranus ya kamu. Iya sebelahnya Uranus. Pindah ke Bekasi. Gitu. Kayak gitu sih. Kalau mungkin. untuk kalian yang ingin menanyakan kayak gitu juga, mungkin bisa ketik Rex Spasi Ray. Oh, aduh. Kirim ke Biar WA-nya penuh. isi PM. Dari Oke. pendapat aku dulu apa dari pendapat Bang Ray dulu? Kalau dari mungkin kalau Mulai dari dulu lah. aku, nah, caranya gimana? Oke, kalau misalkan Oh mantan kekasihku. nah ya itu soalnya gini dia ini sekarang ada ya bisa disebut ada pacar lah dia juga sekarang kan. Cuman katanya dia sering kedistraksi sama inget sama mantannya itu karena kebetulan si ceweknya yang sekarang ini tuh suka ke tempat yang sama di mana dia ini dulu pernah menjadikan tempat favorit sama mantannya. Oh. Jadi kayak nge-recall lagi Oh. tempat itunya. Nah caranya gimana gitu kan? Oh. Terus ya aku bilang pindah planet. Marah si Tuh. R jadiin ceweknya pelampiasan aja. Marah si R aja. Gitu Jadi ya kalau Coba taruh mana lain Cep? Bejakan aja. Mana? siapa nih pertanyaan tadi? Marah aja. Bejakan Cep aja. Pertanyaan. Bisa batur si R baturan mana bejaan gitu nggak boleh kayak gitu sama cewek. Jahat Marah. banget ya. 8 menit. 5 menit apa? 5 menit lagi. Perpanjangan waktu. Iya. Ada yang ngomong. Terus. Ya kayak gitu sih kalau kata aku ya jangan dilupain. Biarin aja ntar juga lewat sendiri gitu. Ya Yang mau emang ditahu susah. puan aja. Biar itu jadi resi aja. Panas. Bising bisingnya. Terus ada lagi nggak? Udah sih ya kalau dari aku gitu lah. Kalau dari saya Hmm. untuk Hmm. Mas R yang mempertanyakan ini, Ya. terkadang kenangan itu memang harus disimpan. Makin Anda ingin sering melombakan, makin teringat. Asli. Jadi lebih baik rasa sakit itu menjadi sesuatu yang kita aminkan untuk menjadi lebih baik, karena terkadang rasa sakit itu memang sesuatu yang sangat tidak bisa kita hindari lah. Karena aku Ya. juga dulu pernah kayak gitu sih, sampai aku nangisin pas habis apalagi sholat aku nangisin gara-gara kabogoh orang selingkuh jeung tetangga nanya. Terus nu jadi hayang cerita kieu pertanyaan tindung urang teh. Mana yang jadikan awewe? Jika wawe di wae, jir urang asli teungeul euy. Apa ya tuh kena ya. Soalnya ibu aku ngomong ini, laki-laki mah panjang lengkah. Jangan gara-gara satu perempuan kamu jadi kayak begitu. Walaupun memang laki-laki itu pencintanya tulus. Ya, banyak laki-laki yang setelah bercerai atau setelah ditinggal meninggal tuh tidak pernah namanya menikah lagi daripada perempuan. Waduh, banyak. Tapi memang laki-laki harus panjang lengkah. Dalam artian apa? Kita tuh makhluk yang harus bisa berevolusi, karena perempuan notabene-nya diarahkan, bukan mengarahkan. Jadi kita harus punya pemikiran yang lebih panjang daripada perempuan. Oke. Untuk kamu yang merasa ibaratkan masih teringat mantan, nikmatin aja rasa sakitnya, nikmatin aja dulu, sampai akhirnya kamu ngerasa bahwa oke, gitu ya udah. Barusan aku sempat ngobrol sama temanku lah, ibaratnya dia juga kayak gitu, yang awalnya dia sampai merasa kepikiran, ada rasa sakit hati, sampai akhirnya lama-lama ya dia juga merasa kayak pas ketemu mantannya kayak yang jir,
aing teh nyingcirikan awe jiga kieu. Sampai itu ya. Betul, karena ya itu tadi. Kadang mungkin untuk sekarang kalau belum menikah akan teringat, akan wah perasaannya sakit gimana. Udah nikah mah jadi cerai-ceraian nih. Ai nah kabuktian tah. Bapak mah zaman baheula we. Lain bapak kabuktian tah. Nama mantan siapa dipoyokan itu unggal ulinya ngobaturan disebut Oh sering gitu ya. nggak eta kamari lauk kayak gini kan disebut-sebut Ya udah aja kayak gitu ya, sih. ya. Kalau buat aku memang aku belajarnya kayak gitu. Jadi kalau bisa Ya. memang kalau bisa cari kafe yang lain lah untuk mencari ininya. Tapi kalau emang dia pinginnya di situ, si ceweknya nggak apa-apa. Kita yang lebih dewasa untuk menanggapi. Oh ya udah oke nggak apa-apa. Terima aja dulu. Ya Gimana dulu? nanti. Insya Allah ntar mas stres. Nggak deh nggak mau. Ya jangan sampai cutting juga. Baik. Gue pernah tulis nama inisialnya di sini. Anjir. Gak sakit pertamanya mah. Si modal. Terus Besoknya sakit gitu. iya kan? Iya sih. Aduh, pas awalnya mah set keren lama-lama pas rasa sakit langsung goblok ngapain aing anjir gitu. Karena kayak kita nggak apa-apa. Lebih kok kataku sih Wajar lah. mungkin pada saat ke tempat itu mengingatkan Ya. pada saat pulang karena kan biasanya ingatan kayak gitu teh kejadian pas sendiri ya. Pas sendiri kalau bisa cari sesuatu yang bisa merelekskan lah karena biasanya Ya. kan kayak gitu teh auto tegang atau sarafnya tegang. Merelekskan misalnya dengerin lagu yang nyantai, Lo menggambar Ya. gitu. Mancing. Mainin alat kencing. Kirain. Ya treatment itu. Apa? Mancing masih ikan. Oke. Itu sesuatu yang rileks kalau ada ikan. Kalau nggak dapet ikan ya pusing lagi. Selalu. Oke, itu mungkin itu aja. Karena kita udah ditegur sama yang punya lapak, Cepide majalah Oli. Yang mau tag bersama Pras the Tarkam Boy. Tuh, dan tentunya akan membahas masih di segmen mental health juga. Iya. Berarti penutup dong kesimpulan. Apa sih yang bisa didapat dari anxiety ini menurut Bapak Ray? Nah, ini walaupun memang penyakit yang lagi Lagi musim. Ada penyakit lagi musim anjir. gitu ya. Mungkin Berak kalau kayak sekarang lagi musim diare sama muntaber. Ada perasaan penyakit apa musiman anxiety. No, berak sama muntaber no. Diisi keluar lagi. mending kayak gitu ya. Enggak, ada pentingnya aja. Padahal aing masuk rumah sakit. Ya betul. Jangan sampai. Ya mungkin kalau bisa diambil dari anxiety ini itu tadi sih cari banyak teman tapi yang positif. Terus cari circle baru yang antaranya bisa ngasih kamu tuh manfaat lebih. Manfaat lebih itu dalam artian apa? Terkadang kita juga butuh masukan dari orang lain. Udah itu terlebih dari dengerin kata hati sendiri, tapi ya sejatinya kita butuh orang lain juga untuk ngasih solusi atau cuman untuk sekedar mendengarkan keluh kesah kita lah. Kayak gitu. Jadi jangan ya dipendam sendiri terus berlarut-larut sampai terlalu dalam gitu. Jangan sih gitu ya. Karena ya kalau kata Bernadia mah hidup untungnya Bumi masih berputar. ya gitu. Untungnya bumi masih berputar, bukan lompat. Jangan Apalagi main backline. gitu. Itu sih paling kalau dari aku konklusinya. Benar. Kalau dari aku menanggapi yang tadi Ray bilang betul. Ya. Kalau biasanya curhatlah pada orang yang lebih tua atau yang sudah berpengalaman. Mereka biasanya pemikirannya lebih jernih. Ya. Itu yang pertama. Kedua ya benar dari anxiety. Kalau saya mikir pendapat orang lah, capek. Pendapat orang mah nggak ada puasnya. Sia bagus diomongin, sia jelek diomongin. Gitu. Sama aja dengan bohong ya. Kalau dipikirin Iya. Makanya mau gimana pun juga mulut manusia mah nggak bisa dirubah. Cuman dipikir-pikir ya terkadang kepikiran tapi ya udahlah gitu. Tinggal balik lagi ke yang di atas. Kalau emang ini baik, insya Allah jalannya ada. Tapi kalau emang ini nggak baik, ya udah kita juga dikasih jalan yang lain. Udah gitu aja. simpel lah. Betul. Jangan dibikin mumet gitu. Betul kayak gitu. Oke. Wah, thank you banyak nih ya. Nah, itu banyak juga. Thank you banyak guys. Ya. Thank you banyak. Thank you banyak. Terima kasih welcome. Kasih dengan episode ini ya. Semoga bisa ada nilai positif yang kamu ambil. Ya ada lah pastilah. Monyet ya. Maaf ya kalau untuk saya tadi yang banyak bacot dan ngomongin tai. Emang gini orang. Malah aku lebih random harusnya. Gitu. Enggak, Anda belum random, Pak. Capek kerja, tungguin aja ntar dia bentar lagi udah biasa sama kerjanya. Random lagi ya. Udah mulai menikmati tapi. Kita belum keluar
kamus bahasa ini masalahnya nih. Nanti bakal ada nih. Nanti bakal ada. Baru lagi ada. Betul. Tunggu aja. Tunggu aja ntar. Gitu. Rencana mau jadi bikin buku. Ya tuh bikin. Ntar kita terbitin. Bagus kan? Terus. Ya mungkin gitu sih ya. Untuk si anxiety ini. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya gitu. Oke, mungkin terakhir dari aku Ronaldinho. Dari saya Frans Motuau. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.